Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah setia mendukung channel kami dan menikmati konten-konten video kami yang berisi tentang kisah-kisah islami, kisah hikmah, dan nasihat-nasihat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan monggo silahkan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga Nahdien, tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu ulama yang memiliki andil besar dalam perkembangan dan kemajuan umat muslim di tanah air. Di tengah derasnya kemajuan zaman ini, sayangnya banyak orang yang cenderung tidak tertarik untuk mempelajari sejarah, terutama menelusuri kehidupan orang yang sangat berpengaruh ini. Merangkum berbagai sumber, inilah kisah singkat dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar atau waliullah, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Kiai Haji Hasyim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Saat usia 15 tahun, Kiai Hasyim mulai merantau untuk belajar ke berbagai pesantren di Indonesia. Saat usia 21 tahun, Kiai Haji Hasyim menikah dengan Nafisah, putri dari Kiai Yakub. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 1892. Setelah itu, Kiai Haji Hasyim bersama istri dan mertuanya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Kiai Haji Hasyim untuk memperdalam ilmu agamanya. Pada tahun 1899, sepulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim mendirikan pesantren Tebuireng. Awalnya, jumlah santri di pesantren tersebut hanya 8 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah santrinya terus bertambah dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan kiprahnya di dunia keislaman dan atas masukan dari berbagai kiai dan guru, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Pada masa penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai andil besar dalam melawan Belanda dan Jepang. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya fatwa haram jika umat muslim menggunakan kapal milik Belanda saat pergi haji. Hal ini seakan memantik semangat masyarakat muslim Indonesia untuk melawan penjajahan. Pada tanggal 25 Juli tahun 1947, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya dimakamkan di pesantren Tebuireng, Jombang. Pemirsa, sebagai seorang wali Allah, Mbah Kiai Hasyim juga diketahui mempunyai banyak karomah. Berikut diantara kisah karomah Mbah Hasyim Asy'ari. Pertama, Mbah Kiai Hasyim mengetahui santrinya yang meninggalkan perintah agama, terutama sholat. Dikisahkan, setelah waktu zuhur Mbah Kiai Hasyim mengajar kitab kepada santrinya dalam jumlah yang banyak. Di tengah pengajian beliau melemparkan tongkatnya, dan mengenai sang muridnya. Beliau bersikap apatis, dan tidak mau menghiraukan tongkatnya yang mengenai muridnya. Santrinya tetap menahan diri terhadap sakitnya, demi menjaga moralitasnya terhadap gurunya. Sejenak murid tersebut teringat dia belum sholat zuhur. Kejadian seperti ini tidak terjadi sekali, namun sudah pernah dilakukan oleh Mbah Kiai Hasyim karena muridnya meninggalkan perintah agama. Kedua, rumah yang miring, digoyang-goyang bisa tegak lagi. Dikisahkan suatu waktu, santri kalong beliau yang bernama Ahmad Taib sedang merenung dan bersedih. Tiba-tiba Kiai Hasyim datang dan bertanya, "Ada apa nak? Kok melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu, rumah saya doyong, miring." Akhirnya Kiai Hasyim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hasyim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Alhamdulillah, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira. Rumahnya bisa berdiri tegak lagi, kata Mbah Ahmad Taib. Begitulah cara Mbah Hasyim beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. Ketiga,
Mbah Hashim mampu menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Dikisahkan, dahulu di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya, dan beberapa rute lainnya. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling, tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu, lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim dan sang Kiai marah besar. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat itu di pabrik sangat sibuk, karena pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau kinang dari mulutnya, lalu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya. Wallahu alam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari, pabrik tidak bisa beroperasi. Rugi bandar pabrik ini, tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Teknisi yang ada pun tak mampu memperbaikinya. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis. Terlepas dari semua karomah di atas, Kiai Hashim adalah manusia biasa. Bedanya adalah tingkatan kedekatan dengan Allah yang berbeda dengan kita. Kakek dari Gus Dur ini adalah ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti ini disaksikan oleh saksi hidup. Semoga bermanfaat dan menambah perbendaharaan kisah inspiratif kita dari sosok Kiai Hashim Asy'ari. Wallahu a'lam. Itulah biografi ulama singkat tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari yang bisa dijadikan panutan bagi umat Islam. Dengan meneladani sikap beliau, diharapkan umat muslim dapat memiliki semangat juang dalam menimba dan menyebarluaskan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.